Horas madihita saluhutna punguan ina parari Kamis, punguan ina Naomi, punguan ina Giovanni, Rodi saluhut seksi perempuan. Asa masuk kita tu bagasan PHD ina di Botarion, taparade rohado pikiranta, martang yang nahuhom mahita di bagasan rohata ganu marsada-sada. Amin. Tapuji ma Tuhan debata mare de mahita sian kuede nomor 470 ayat 1 ayat 2. Martangiang mahita. Hupuji hupasangap hami maho alia mampardengkan basa. Di asi dohot holong ni roham, natoktong hupakilalahon hami sahat ro di tikion. Ale Tuhan, lau hupake hami matikion manangihon barita nauli. Di PHD ina Botarion. Hukapi roha dohot pikiran nami. Laho mangatusi hatami atau makuling maho Tuhan nungarade hami tumangi hosa di bagasan Kristus Yesus martangia kami tuho. Amin. Kuria haholongan di Tuhan Yesus Kristus, punguan ina parari Kamis, punguan ina Naomi, punguan ina Giovanni, Rodi saluhut seksi perempuan. Hatang di debata dihita di bagasan Botarion. Iman atar surat di pangukapon bidutolu mamuka sean ayat onom Rodi ayat 1. Saya akan membaca dalam bahasa Indonesia. Dengarkanlah firman Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat 6 hingga ayat 10. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta.
akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Punguan Ina Gereja HKBP Cirebon, kitab Wahyu adalah kitab yang dituliskan oleh Rasul Yohanes. Penglihatan yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada Rasul Yohanes ketika Yohanes dibuang di Pulau Patmos. Dengan tujuan Yohanes dibuang ke Pulau Patmos supaya Injil tidak lagi diperdengarkan. Namun ketika Rasul Yohanes dibuang di Pulau Patmos, datanglah penglihatan dari Yesus Kristus kepada Yohanes. Penglihatan apa yang akan terjadi dan yang sudah terjadi. Saudara-saudara, sekalipun di dalam pembuangan itu Yesus menampakkan dirinya kepada Yohanes, juga memberikan Injil ini kepada 7 jemaat. Jika kita lihat dalam kitab ini ada jemaat Efesus, jemaat Smyrna, jemaat Pergamos, jemaat Tiatira, jemaat Sardes, jemaat Philadelphia, dan jemaat Laodikia. Dan nats hari ini adalah firman Tuhan yang datang kepada jemaat Philadelphia. Injil dituliskan atau penampakan itu yang disampaikan kepada jemaat Philadelphia agar jemaat-jemaat itu mendapat pembebasan. Sekalipun mereka menghadapi ragam-ragam penderitaan dan penolakan, firman Tuhan ini menyampaikan kepada mereka agar jemaat yang ada di Philadelphia itu menerima pembebasan. Sekalipun jemaat-jemaat di Philadelphia itu jemaat yang kecil, jika dikatakan tadi dalam firman Tuhan ini, saudara-saudara, sekalipun engkau kecil, ya, dalam firman Tuhan ini kita lihat di dalam ayat 8, aku tahu sekalipun kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal aku. Bagaimana kita lihat iman jemaat yang ada di Philadelphia itu, sekalipun jemaat itu kecil, sekalipun kekuatan mereka sedikit kecil, namun mereka menuruti firman Tuhan. Namun mereka tidak menyangkal Tuhan. Inilah yang dapat kita tiru dari jemaat Philadelphia, saudara-saudara. Sekalipun jemaat Philadelphia kecil, kekuatan mereka sedikit, namun mereka tetap menuruti dan melakukan firman Tuhan. Tak sekalipun mereka menyangkal Tuhan, mereka tetap setia. Sekalipun mereka menghadapi ragam-ragam pencobaan, ragam-ragam penderitaan, tetapi mereka tetap setia kepada Tuhan. Ini adalah hal yang sungguh sangat luar biasa yang kita temukan dalam firman Tuhan ini. Mereka kecil, mereka sedikit, kekuatannya tidak seberapa, tapi setia kepada Tuhan, tak sekalipun menyangkal Tuhan. Saudara-saudara, kini kita melihat bahwasanya kekayaan bukanlah ukuran iman seseorang. Ya. Jemaat di Laodikia itu
adalah jemaat yang lebih kaya dari Philadelphia. Tetapi iman mereka tidak lebih besar dari jemaat yang ada di Philadelphia. Jika kita lihat dalam ayat 16, saudara-saudara, dikatakan di situ, "Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Katanya kepada jemaat-jemaat yang ada di Laodikia. Sekalipun mereka kekayaannya lebih besar jemaatnya dari jemaat di Philadelphia, tapi mereka suam-suam kuku imannya, maka mereka akan dimuntahkan. Jauh berbeda dengan jemaat yang ada di Philadelphia. Sekalipun jemaatnya kecil, kekuatannya kecil, tapi mereka tetap ikut iring Tuhan. Mereka tetap setia kepada Tuhan. Inilah yang mau kita lihat dalam firman Tuhan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah buah upah dari orang yang setia kepada Tuhan? Tentu jika kita melakukan sesuatu, ada upah yang akan kita dapatkan. Apakah upahnya? Marilah kita lihat di dalam ayat 8 ini. Dikatakan, "Aku telah mengetahui segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Kepada jemaat Philadelphia yang setia itu akan dibukakan pintu kehidupan karena kesetiaan mereka." Itulah yang pertama. Orang yang setia kepadanya pintu akan dibukakan. Sekalipun kata dunia ini pintu-pintu itu sudah tertutup bagi kita, namun Tuhan membukakan pintu bagi kita. Dan yang kedua, upah orang yang mengikut Tuhan dengan setia, maka kita akan melihat dalam ayat 10. Dikatakan, "Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau di hari-hari pencobaan yang akan datang." Maka Allah akan melindungi kita pada hari-hari pencobaan. Maka Allah akan melindungi kita pada saat kita menghadapi ragam-ragam pencobaan di dunia ini. Inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimanapun kehidupan kita, pasti kita akan menghadapi di tengah-tengah kehidupan kita ragam-ragam pencobaan. Bagaimanapun kehidupan kita, mari kita melihat dan mari kita memandang bahwasanya Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan melindungi kita dari ragam-ragam pencobaan ini, asal kita tetap setia dan taat kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita. Jamot ma tatiok hapor siautai. Hendaklah kita memegang teguh iman kita. Sekalipun dalam pandemi COVID-19 ini banyak rintangan, banyak pencobaan yang kita hadapi, jangan mau kalah karena COVID-19. Jangan takut, Tuhan Allah melindungi dan memelihara kita. Inilah waktu yang baik bagi kita untuk tetap setia melakukan firman Tuhan. Sekalipun pogos di arta, unang mah pogos di partudio. Sekalipun kita tidak punya kekayaan di dunia ini, janganlah iman kita menjadi lemah. Mulu pogos di arta, unang pogos di partudio. Banyak orang-orang yang miskin di dunia ini, tapi miskin juga di partudio. Namun saya yakin dan percaya, Tumuan Ina di HKBP Cirebon sekalipun miskin di harta, tetapi tidak miskin di partudio. Imannya kaya oleh karena setia pada firman Tuhan. Marilah kita, hendaklah kita mengaradoti iman percaya kita. Taraduti maha porsiota, huhut mangulahun hatani dipata. Orang beriman akan tetap memegang teguh imannya. Sekalipun banyak rintangan, cobaan, sakit, penyakit yang dihadapi,
dia akan tetap teguh pada iman percayanya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak akan iri kepada orang lain. Dia tidak akan suka untuk memperbincangkan kekurangan orang lain. Dia tidak akan suka untuk melakukan kejahatan. Maka orang-orang yang percaya, yang beriman kepada Tuhan akan tetap melakukan firman Tuhan, karena baginya akan dibukakan pintu berkat, berkat kehidupan, diramuti di bata ibadah. Amin. Martangiang mahita. Mauliate rohanami diho ale Tuhan. Ala di papatarho barita noli di hami di bagasan botarion. Asa tontong satia hami tuho. Ganup na satia tuho mangulahon barita noli dilehong kodo upah. Baginya pintu akan dibukakan. Diramuti kodo Tuhan. Ditiki mengadopi ragam akap rugi. Pasu-pasu masa luput ina di kuriam HKBP Cirebon. Di banggasan pangaramotionmu. Diganup aka ulaw nasida na maragami. Pasu-pasu tangan di ruas di kuriam na mangulas si ganuan. Makorhon las niruha. Alea manami pardingan basa. Pasu-pasu masa luhut iya nakon peparang di punguan ina. Di tonga-tonga di kuriam HKBP Cirebon. Naman dohoti aka parsia jaran parsikolaan. Lehon bisu pakistan. Naman dohoti aka parkarejuan. Lehon hasatia. Lehon gugo bisu nasian banua gijang. Lumobi ale Tuhan. Namang lului aka parkarejuan. Patuduho na kajampala na lomak tu nasida. Asa tentau nasida mandak mulyari tu depan. Lumobi Tuhan. Nama sihol di aka sirokap nitondi. Ukap ma Tuhan sirokap nitondi. Anak dihok boru di kuriam naburju nama biar di depan. Jalan nama sihol di aka hagabiu. Pasu-pasu bortian yang kanina. Pasu-pasu pasangan suami istri. Asa jumpa di nasida hagabiu di tikina. Alea mang pardingan masa. Upah saat kami maruas ni kuriam na di bagasan parsahiton tu bagasan tangan. Nasodungku kuari hami marsada-sada. Sian sektor sadaro di sektor 10 oman. Tanganmu nasun badiai mamasu-masu pamalupon nasida. Ale Tuhan, pasu-pasu bangsa dohok negara nami. Asa jumpa hahi pasun. Di tengah-tengah bangsa negara nami Tuhan. Asa tumibu mamalu sian virus corona. Calaboy hami mangula aga ulang nami di bagasan nasniro. Lumobi bokot tupan saura di tengah-tengah di jorong nabadin. Saat di homa Tuhan na manguluhok kami Bapak Presiden Jokowi. Prodi sude jajaranna asa marhiti nasida. Jumpa hahi pasun. Jumpa ekonomi na dumingkan. Di tengah-tengah bangsa negara nami. Lumobi Tuhan paingoton saluput na rakyat Indonesia. Asa toktong manjamotong protokol kesehatan untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Alea mampandingan pasar. Saat di homa daging tondina. Urasi hamisian dosa nami nagodami. Alanya anakmu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tapuji Tuhan di bata Marede Mahita siang wede nomor 475 ayat sada hukut pasahaton pelean. Mahita magido di tangyang ale yang manami. Ale yang manami na di banua gijang, say pinarbadia mahuanmu, say ro maharajaunmu, say saut malomu di roham di banotomon songona di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapa, se sama dosa nami, somon panesa nami, hidup sanidungan naman dosa Tuhan. Unang hami tugiron pamangkucunan, palua mahami siapa.
sangapon salileng lelengna. Amin. Asi ni rohani Tuhan Yesus Kristus, dohot kolong ni rohani di bata ama, dohot persauran itu di porbadiang madongani kita saluhutna. Amin. Inanami haholongan itu Yesus Kristus, pumuan ina parari Kamis, pumuan ina Naomi, pumuan ina Giovanni, rodi saluhut seksi parukuan. Sai di paso-paso Tuhan bebatama kita di bagasan hahi paso. Inanami na hurang hipas pamatangna, na perawatan di jabu, rodi na perawatan di rumah-rumah sakit. Saya di paso-paso di batama aka ubat tetap pakai mangaleon hahi pason tu pamatangna. Saya tu ibu malum portibionis yang virus corona, boy kita pajumpa di tengah-tengah bagas joro di bata. Inanami haholongan di Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengikuti 5 protokol kesehatan ketika harus beraktivitas di luar rumah. Yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir, yang ketiga menghindari kerumunan, yang keempat menjaga jarak, dan yang kelima melipat tangan memohon perlindungan Tuhan. Selamat sore, Tuhan Allah memberkati kita. Horas.